Apakah tujuan hidup Anda? Apa Anda memiliki tujuan? Apa Anda punya impian dalam hidup Anda yang ingin Anda capai? Atau apakah Anda menerima panggilan atau tugas dari Allah? Anda tahu apa yang ingin Allah lakukan dengan hidup Anda? Semua ini adalah pertanyaan yang penting. Dan banyak orang tidak pernah menanyakan semua ini. Mengapa saya di sini, di bumi? Apa yang saya lakukan? Apakah alasannya dari keberadaan saya, eksistensi saya? Dan banyak orang, terutama sekali ketika saya berbicara dengan generasi muda, anak-anak muda, kalian harus bertanya, apa tujuan saya? Ini sangat penting, karena ketika Anda tahu tujuan itu, Anda dapat meminta kepada Allah untuk memberi Anda alat, memberikan Anda strategi, memberikan metode untuk memenuhi tujuan tersebut. Apa tujuan saya? Tanya diri Anda, apa yang sedang saya lakukan? Apa yang saya lakukan di gereja? Apa yang saya lakukan di sekolah? Apa yang saya lakukan? Kenapa saya berada di sini? Dan saya mengajukan pertanyaan ini selama hidup saya, terutama saat bertemu dengan Kristus, dan begitu banyak orang tersesat. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan tugas, dengan tujuan, dengan misi. Ia berkata, tujuanku, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan apa yang terhilang. Yesus Kristus memiliki misi dan ia masih memiliki misi. Dia tidak hanya datang untuk menunjukkan jalan kepada kita. Dia tidak hanya datang untuk melakukan mukjizat, menjamah orang-orang, menyembuhkan yang sakit. Semua yang Tuhan lakukan ada tujuannya, semuanya. Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan. Saya yang melakukan sesuatu tanpa tujuan, Anda yang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tetapi Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jika ia menyembuhkan seseorang, ada alasan di baliknya. Jika ia membuat mukjizat, ada tujuan di balik mukjizat itu. Anda tahu apa tujuan tertinggi? Yang saya yakini jika merupakan tujuan saya untuk Dia yang dimuliakan dan dikenal di seluruh muka bumi. Dia dimuliakan dan ini adalah tujuan tertinggi. Awal saya mulai memberi kesaksian di mana saya mulai bersaksi, saya mulai berbicara mengenai apa yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Saya adalah orang awam yang baru percaya dan tahun awal saya dalam pekerjaan kekristenan penuh candaan, hanya lelucon. Saya mencoba untuk serius, tapi saya tidak mengenal firman Allah. Saya masih berada dalam kabut. Sebagian Allah bersihkan, tetapi sebagian lagi masih berantakan. Saya tidak tahu bagaimana untuk berserah, masih ikut keinginan daging, masih tidak mau berserah, masih memberontak, dan Allah itu Maha Pengampun. Tapi satu hal yang saya tahu, hari ini saya menerima Kristus, sesuatu langsung meninggalkan hidup saya. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya berasal dari agama yang salah. Menyembah Allah yang sesat. Dan begitu banyak kebohongan dan tipu daya dalam diri saya. Saya punya banyak benteng dan belenggu. Allah harus bekerja di dalam diri saya bertahun-tahun. Tapi ada satu hal yang saya ingat hari ini, saya diselamatkan dan mulai bersaksi, Yesus Kristus itu nyata. Oh ya, seperti ini, Ia menyelamatkan hidup saya. Saya hampir bunuh diri dan hari itu saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia membuka mata saya dan saya mulai membagikan ini kepada orang lain. Dan saya ingat suatu hari saya harus berbicara di acara yang besar. Dan bagi saya, bagi seorang wanita yang pernah disiksa, tidak pernah punya suara untuk berbicara di depan 5.000 orang. Saya gugup, saya berdoa, dan terus terang saat itu saya tidak siap. Jika Anda berpikir harus jadi sempurna untuk melayani Tuhan, Anda tidak pernah melayani Tuhan. Dan cukup mau saja. Dan ini serius, di dalam hati saya berkata, Tuhan, apa yang Kau ingin aku katakan? Engkau ingin aku bicara apa? Apa yang Kau ingin aku bagikan? Itu kesungguhan saya. Mungkin saat itu saya tidak siap, tapi saya takut dan hormat pada Allah. Dan saya tanya, Tuhan, apa yang Kau ingin aku katakan? Bagaimana aku harus melayani? Ajari aku. Dan saya ingat dengan suara hati saya. Dengar, Allah berikan pada Anda tugas. Dan dialah guru Anda, Dia petunjuk. Dalam suara hati saya ia berkata, setiap engkau berkata-kata
Aku mau engkau melakukan dua hal. Harus ada dua hal di dalamnya. Semua hal yang Anda lakukan di gereja kepada tubuh Kristus atau di luar sana, dua hal yang aku ingin engkau perhatikan. Salah satunya, apapun yang kau katakan harus memuliakan aku. Memuliakan. Dan yang kedua, membangun. Semua yang Anda katakan harus membangun. Memuliakan dan membangun. Jika tidak memuliakan, jika tidak membangun, jangan katakan. Dan saya taruh di hati saya sejak hari itu. Anda tahu, mungkin saya orang yang lucu di luar mimbar. Jika Anda tanya teman saya orang yang lucu, lucu yang baik. Itulah diri saya. Tuhan berikan saya masa kecil, tapi saat saya berada di sini, saya tidak pernah melupakan dua hal yang Tuhan katakan bagi saya. Memuliakan dan membangun. Jika tidak memuliakan, jika tidak membangun, jangan katakan. Dan saya terus berusaha memberikan yang terbaik. Selama 16 tahun perjalanan saya dengan Kristus Yesus untuk mengikuti dua aturan ini ketika saya bersiap untuk berbicara di depan siapapun. Apakah ini memuliakan atau membangun? Jadi Tuhan punya tujuan atas segala sesuatu. Saya katakan secara umum, ketika kita melakukan apapun, konseling, pelayanan, khotbah, mengajarkan kelas Alkitab, persekutuan apapun yang Anda lakukan bersama-sama, apakah itu memuliakan? Karena jika itu memuliakan, Yesus ada di tengah-tengahnya. Apakah membangun? Saya katakan kepada Anda, jika itu memuliakan, maka 99,9% pasti membangun. Tahu kenapa? Karena ketika ia dimuliakan, ia akan menarik semua orang kepadanya. Saat orang mendekat padanya, saat itu mereka dibangunkan. Jadi tujuan pertama adalah harus selalu memuliakan Yesus Kristus. Bawa kemuliaan bagi namanya. Itu sangat penting. Jadi hari ini, saat ini saya akan membagikan kitab Yosua pasal pertama. Dan berkata kepada Anda tentang seorang manusia biasa dengan tugas yang luar biasa. Pemimpin pasukan militer, pemimpin sebuah bangsa yang menaklukkan kerajaan. Tuhan berikan dia tugas. Dan Tuhanlah gurunya. Dia berikan petunjuk. Bukankah sangat indah? Jadi di sini ketika Yosua menerima panggilan, Yosua juga menerima petunjuk ini. Ayat 8. Pegang kitab Taurat ini selalu pada bibirmu dan renungkanlah siang dan malam. Jadi artinya kitab Taurat ini firmanku di dalam mulutmu dan di pikiranmu. Kita berbicara mengenai pembaharuan pikiran. Itu sangat penting. Kita berbicara mengenai pertempuran di pikiran Anda. Jika hari ini Anda depresi, jika Anda sedang melalui depresi, sedang mengalami tekanan roh jahat hari ini, dengarkan saya. Atau Anda memiliki pikiran bunuh diri, tolong dengarkan saya. Ada harapan dalam Kristus Yesus. Apa yang Anda hadapi hari ini, Anda telah dipisahkan. Dan Anda harus didamaikan. Anda harus dikoneksikan kepada Allah Bapa, kepada kasih-Nya. Jadi, ketika Anda terus mengatakan firman Tuhan melalui pernyataan firman-Nya, membacanya dengan nyaring, Anda harus terus mendengarkan firman Tuhan. Di sini ada putri saya, dia dapat bersaksi, saya selalu mendengarkan audio firman Tuhan. Apakah itu benar? Dia mengangguk-angguk. Ya, katanya. Alkitab audio kami selalu ada. Jika saya pergi berjalan-jalan, saya selalu dengarkan Alkitab audio. Jika olahraga, saya tetap mendengarkan. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Saya harus dengar agar punya iman. Beberapa orang mau Anda berdoa meminta iman, dan itu bukan merupakan masalah. Tapi ada jalan yang lebih mudah. Karena yang diinginkan seseorang datang untuk mengimpartasikan sesuatu, menyuntikkan sesuatu kepada Anda, dan Anda pergi setelah selesai. Tidak, sesuatu harus dikerjakan. Anda menghendaki iman, Anda dengarkan firman Tuhan, Anda dengarkan firman Tuhan, Anda dengarkan firman Tuhan. Ini yang Allah katakan kepada Yosua. Tahu kenapa? Karena Yosua akan menghadapi raksasa. Yosua akan menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dia harus memiliki iman. Jika ia tidak memiliki iman dalam panggilannya, lupakan saja. Dia sudah dikalahkan. Karena kebalikan dari iman adalah ketakutan. Jika Anda memiliki ketakutan, Anda tidak memiliki iman. Jika memiliki iman, Anda tidak ketakutan. Dan Tuhan katakan kepadanya, engkau harus
Selalu diperbaharui. Engkau harus selalu katakan firman. Tapi dengar. Jika Anda hanya memperbaharui, yang juga saya lakukan di agama sebelumnya dengan kitabnya lagi, dan lagi, itu hal lain. Tapi sekarang Allah juga berkata kepadanya, jangan hanya memperbaharui karena itu kegiatan agama. Hal ini baik, memperbaharui yang benar dan mengulanginya lagi dan lagi itu baik. Tapi ada hal lain yang melengkapi hal itu dan menjadikannya iman, menjadikannya alat yang berkuasa dalam hidup Anda, yaitu merenungkannya. Anda tahu kata renungan seperti banyak kata lainnya, banyak disalahartikan dan menjadi bagian dari yoga atau praktisi ketimuran. Tapi awal kata renungan aslinya berasal dari permulaan Alkitab. Renungan, lihat kitab Yosua. Kita berbicara mengenai kitab awal dari Alkitab, renungan. Dan ini kata yang baik dari pandangan Alkitabiah. Renungan artinya Anda memikirkannya, bukan hanya memikirkannya, berpikir lebih dalam. Renungan artinya Anda sangat ingin memahaminya. Renungan artinya Anda bukan hanya memakan makanan, membaca maksudnya memakan, tapi renungan artinya mencerna makanan. Saat Anda mulai merenungkannya, Anda mencerna vitamin, protein, dan semua hal yang harus disalurkan ke tempatnya. Ketika Anda renungkan, Anda berfokus di tempat yang benar. Tuhan ingin Yosua merenungkannya siang dan malam. Saya membaca biografi pria dan wanita yang punya iman besar. Salah satunya Jonathan Edwards. Pria ini menguasai ruangan. Saat itu tidak ada televisi, tidak ada ini, itu, tapi dia begitu berkuasa. Belum ada sosial media. Dan pertama kalinya orang-orang merasakan kuasa Roh Kudus di persekutuan Jonathan Edwards. Mereka menyebutnya ketidaksadaran yang kudus saat mereka dikuasai secara roh. Mereka menyebutnya ketidaksadaran yang kudus ketika mereka dikuasai secara roh. Dan pria ini mengalami sesuatu dengan Tuhan yang begitu berbeda dari generasi sebelumnya. Dan dia memiliki resolusi sekitar 17. Resolusi Jonathan Edwards, catat ini, cari di Google dan Anda akan temukan resolusi ini dan luar biasa. Salah satunya yang menarik perhatian saya, salah satu dari resolusinya adalah dia tidak pernah melewati satupun ayat tanpa bergulat dengan Allah untuk memahami arti ayat tersebut. Dia tidak pernah istirahat sampai Yesus sendiri menampakkan dirinya dalam ayat tersebut kepadanya melalui Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Dan saya belajar dari Jonathan Edwards. Saya belajar untuk berada di satu ayat dan merenungkannya. Bertanya kepada Roh Kudus. Jadi Anda harus paham hal yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain adalah memiliki Roh Kudus. Mereka dapat membaca kitab mereka, catatan literatur, tapi mereka membaca tanpa Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, memberikan kita pewahyuan. Dan saat kita akan membaca sesuatu atau membaca firman Tuhan, kita harus minta pada Roh Kudus untuk menuntun kita. Selalu seperti ini. Sebelum mempelajari Alkitab, berdoa seperti ini. Sebelum kebaktian, Roh kebenaran, ini yang saya katakan. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berikan aku pengertian. Dan aku mau memahami ini. Dan saya katakan kepada Anda, Allah itu sangat setia. Setiap kali saya meminta, terkadang saya harus bergulat untuk memperoleh pemahaman atau untuk sesuatu yang sangat sulit untuk kita pahami. Dan ada bagian-bagian, terutama yang Anda ketahui dalam perjanjian lama. Ada hal yang sulit ditelan dan sulit untuk dimakan, sulit untuk dicerna. Tapi saya minta kepada Tuhan, beritahu saya artinya. Ini yang dimaksud dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ada agama lain menulis kepada saya, menyerang saya dan berkata kami membaca Alkitab. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Dan saya katakan kepada mereka, Anda membaca Alkitab tapi dengan roh yang penuh kritik. Anda tidak membaca firman Tuhan
mencari tuntunan dan pengertian akan Roh Kudus. Karena jika mereka benar-benar mencari Allah, mencari firman Allah, saya percaya Tuhan itu begitu setia untuk memberikan pengertian. Ini yang terkadang kita lewati di gereja. Bukan hanya terkadang, tapi kebanyakan. Kita tahu caranya membaca, cara mengutip. Inilah mengapa gereja dipenuhi dengan orang-orang yang menghafal ayat-ayat di sini. Dan mereka dapat mengutip ayat bagi Anda, tetapi mereka tidak merenungkannya siang dan malam. Saat Anda mulai merenungkan sesuatu, Anda tidak dapat memikirkan dua hal dalam waktu yang sama. Tidak bisa. Kita tidak memiliki kemampuan itu. Anda hanya dapat berpikir satu hal. Jadi istilah yang disebut multitasking itu berlebihan. Tidak ada yang disebut dengan istilah multitasking. Orang-orang mencari pekerja multitasking. Anda tinggalkan sesuatu, kerjakan yang lain, dan Anda kembali ke pekerjaan lain lagi. Yang terkadang hal ini membuat Anda tidak berbuah. Anda tidak produktif. Seseorang datang kepada Anda dengan tugas yang lain dan Anda kerjakan, sedangkan Anda hanya punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 1 otak. Sepanjang waktu. Anda tidak dapat melakukan semua bersamaan. Begitu juga dengan pikiran. Menurut Anda, jika Anda merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Anda juga memikirkan pornografi misalnya? Anda berpikiran kotor mengenai perempuan dan memikirkan mengenai apa yang orang katakan, fitnah dan juga gosip? Mengenai Anda yang menjelek-jelekan Anda misalnya? Ketika Anda merenungkan, Anda berfokus ke satu hal dan mata Anda tertuju kepada satu hal. Dan Allah katakan pada Yosua, engkau punya tugas besar. Engkau akan menghadapi pertempuran fisik, Yosua. Tapi aku akan memberikan padamu senjata yang besar. Bukan hanya pedang. Apapun Allah dapat berikan pada Yosua, seperti film Lord of the Rings, saya tidak pernah menontonnya, tapi saya lihat cuplikannya. Semua keajaiban, kekuatan supranatural, pedang-pedang dan cincin dan ini itu. Anda pikir Tuhan tidak dapat berikan pedang? Atau semacamnya? Atau alat tembak, atau bom dan semacamnya untuk menghapus musuh dari muka bumi. Tapi Allah mulai dengan memberikan Yosua senjata rohani, senjata untuk berperang. Dia berkata, taati semua hukum di dalamnya. Dan firmanku harus di bibirmu siang dan malam sepanjang waktu, selalu di bibirmu. Dan engkau harus renungkan firmanku siang dan malam. Wow, seperti jika Anda menemui jenderal militer hari ini dan berkata, Anda akan memenangkan pertempuran, Anda punya pasukan, tapi semua itu tidak penting. Dan Anda punya semua jenis pistol dan senjata dan bom dan lainnya. Allah tidak peduli. Allah berkata, cukup ambil Alkitab. Terus pernyatakan dan renungkan siang dan malam dan Anda akan menang. Kebodohan dalam Tuhan lebih bijak dari hikmat manusia. Kebodohan dalam Tuhan lebih bijak dari hikmat manusia. Anda tahu apa yang terjadi? Yosua, satu bangsa Israel yang pekerjaannya adalah di bidang pertanian dan juga menggembalakan kambing domba yang adalah budaya Israel. Inilah pekerjaan mereka. Pada saat Yusuf memasuki Mesir, Firaun bertanya mengenai keluarganya, apa pekerjaan keluargamu? Dia menjawab, mereka petani. Pengembala, menggembalakan kambing domba, itu pekerjaan mereka. Dan Firaun memberikan mereka tempat untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka bukan pejuang. Negara lain yang adalah pejuang, mereka bukan. Dan Allah berkata kepada Yosua, engkau akan menaklukkan kerajaan secara fisik, tapi dengan kuasa ilahi Allah. Ini yang kita perlukan saat ini. Ini yang bangsa ini butuhkan saat ini. Ini yang dibutuhkan dunia barat hari ini. Ketika teroris datang, ketika organisasi teroris lainnya mulai datang, dengan kuasa dan kekuatan mereka untuk membuat Anda ketakutan karena mereka pengganggu, pengintimidasi untuk datang dan mengusir Anda dari tanah Anda. Ambil kebebasan yang leluhur Anda sudah siapkan bagi Anda dan para pasukan yang menyediakannya bagi Anda dengan keringat dan darah mereka. Ambil kebebasan itu dan hal ini akan menghancurkan kebebasan dan bangsa Anda. Jika Anda berkeras menggunakan senjata duniawi, saya beritahu teroris tahu cara berperang, tahu cara untuk menaklukkan. Mereka tahu. Tapi jika Allah bersama Anda,
dan terus merenungkan firman-Nya siang dan malam sampai menjadi gaya hidup Anda, Allah tidak memberikan Yosua petunjuk agamawi. Yang Allah berikan pada Yosua adalah, jika engkau mau menjadi pemimpin atas satu bangsa, inilah gaya hidupmu. Ini harus menjadi gaya hidupmu dan harus konsisten. Anda harus konsisten dalam perjalanan. Bukan satu hari Anda berlutut dan besoknya ada di mall, dan satu hari Anda menyembah Tuhan, hanya hari Minggu ke minggu berikutnya, dan hari lainnya Anda pergi ke dunia luar sana. Anda butuh hiburan dalam hidup. Anda tidak punya supranatural, tapi menonton film supranatural. Anda menonton Mission Impossible, Spider-Man, Superman, Batman. Anda tahu kenapa? Karena Anda suka melihat supranatural atau yang di luar kebiasaan atau pekerjaan yang luar biasa. Tapi jika Anda berjalan bersama Yesus Kristus, jika Anda berjalan dengan hidup yang taat, jika Anda mencari Tuhan di semua pekerjaan Anda, jika Anda renungkan firman-Nya siang dan malam, Anda akan memiliki kehidupan yang seperti Anda lihat orang lain sedang miliki. Ini bukan impian Anda. Satu orang muncul seperti di film Rambo dan membunuh 1.000 orang dan pergi melangkah keluar dengan beberapa luka dan ia menjadi pahlawan. Satu manusia dengan Tuhan adalah lebih baik. Satu pria atau satu perempuan dengan Tuhan adalah lebih baik. Ini bukan ucapan saya, tapi pengkhotbah lama. Bukan kutipan saya. Tapi jika Anda melangkah bersama Allah, Anda menjadi seperti Rambo. Anda akan menjadi seperti Superman. Anda akan menjadi seperti itu, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi berikan kemuliaan kepada Allah. Karena tanpa Dia, Anda hanyalah satu orang. Tapi dengan Allah, Anda 1 miliar. Inilah yang Allah hendaki dalam hidup Anda. Dan ini yang Allah katakan, Yosua, ini yang harus kau lakukan untuk menang. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 1 ayat 1, 2, 3, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kesukaannya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini orang yang diberkati, yang merenungkan. Tuhan, aku mau tahu apa artinya ini. Aku mau tahu, aku merenungkan firman-Nya siang dan malam, sarapan dan makan siang. Saat mengemil, aku renungkan firman-Nya. Beberapa orang datang secara fanatik dan radikal menyerang saya. Kami akan membunuhmu, kami akan menghancurkanmu, kami akan melakukan ini padamu, pada keluargamu, pada negaramu. Setiap hari mengganggu, ada ratusan dari mereka. Dan setiap malam saya memiliki tidur yang nyenyak tanpa obat apapun. Saya merenungkan. Saya pergi ke tempat tidur dan saya merenungkan firman Allah. Saya pikirkan itu. Ada begitu banyak pelajar teologi ya. Banyak orang-orang yang menghafal Alkitab. Mereka tahu banyak ayat dan saya hanya tahu apa yang saya tahu. Pengetahuan saya tidak sebanding dengan mereka di teologi ya. Tapi yang perlu Anda tahu, saya merenungkan firman itu. Saya merenungkan dan saya mendoakan doa-doa besar di ranjang saya. Ketika saya berbaring, saya berdoa yang besar. Doa yang bodoh, saya berdoa, saya berkata, saya mau seperti Elia Tuhan. Saya mau seperti Daud kecuali bagian zinahnya. Saya mau seperti Daniel ya Tuhan. Saya mau seperti Yosua Tuhan Yesus. Saya mau tiap malam saya katakan, tiap malam saya merenung. Dan mungkin aku seperti Rahab Tuhan, dan masa laluku seperti Rahab, seperti perempuan Moab, seperti Ruth. Mungkin aku seperti Esther yatim piatu, keluargaku tidak ada yang peduli padaku. Tapi Engkau dapat mengubah aku menjadi seperti Daud, menjadi seperti Daniel. Engkau dapat ubahkan aku sesuai kehendak-Mu, aku bersedia. Ini yang saya katakan tiap malam di ranjang saya. Setiap saya bangun pagi, saya katakan aku tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan, aku butuh Engkau. Aku terbuka untuk apapun yang Kau miliki bagiku. Aku tidak mau hidup biasa-biasa saja. Aku menolak untuk hidup biasa-biasa saja. Aku tidak mau hidup normal. Itu membosankan. Aku tidak mau kehidupan yang membosankan dan nyaman. Aku mau yang lebih besar. Dan aku akan memperjuangkannya. Aku akan berikan hidupku untuk itu. Aku akan bekerja untuk itu.
Aku mau sesuatu yang lebih besar. Aku mohon, pakai aku. Saya mendoakan doa yang berbahaya. Saya katakan, apapun yang diperlukan, berapapun harganya, inilah aku. Saya berkata, aku mau agama lain diselamatkan, semua dari mereka. Aku mau bayar harga. Saya mendoakan doa yang berbahaya. Dan Anda tahu, di satu kehidupan manusia, satu kehidupan Yosua, berapa banyak kerajaan yang ditaklukkan Yosua? 31 kerajaan. Dia sapu bersih tanah dari tepi Kanaan, Het, hingga Amori semuanya. Dia sapu bersih 31 kerajaan. Anda tahu berapa banyak negara di Timur Tengah? 22. Ada berapa negara dengan agama yang sama di dunia? 50. Satu manusia pada satu kehidupan menaklukkan 31 kerajaan. Itu mungkin, bersama Allah itu mungkin. Itu mungkin dengan Allah. Tetapi yang perlu saya lakukan adalah membaca petunjuk, mentaatinya, renungkan, dan nyatakan. Hingga bisa menjadi bagian dalam DNA, dalam sistem saya, dan harus masuk ke dalam sistem saya. Dan sekarang saya hidup dengan berkelimpahan.